Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, sejumlah temuan baru diungkap kepolisian dalam kasus tewasnya Brigadir J pada 8 Juli 2022. Saat ini pihak polisi telah menahan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo karena diduga melakukan pelanggaran kode etik. Sementara itu kuasa hukum keluarga Brigadir J menyebut ada kelompok yang melakukan settingan terkait penyebab tewasnya kliennya. Eka Prasetya menyebut settingan itu terkait pernyataan kepolisian di awal kasus mencuat seperti rusaknya CCTV di TKP. Tak hanya itu, barang milik Brigadir J saat ini belum juga diketahui keberadaannya. Diakui Eka, pihaknya saat ini belum juga mengetahui barang-barang bukti tersebut dari penyidik. Eka menduga ada sindikat penegak hukum yang bekerja sama dalam kasus tewasnya Brigadir J. Dugaan itu dipertegas seusai 25 anggota Polri diperiksa karena dianggap tak profesional. Eka menyebut Baradae yang disebut terlibat baku tembak dengan Brigadir J ada yang menyuruh melakukan. Menurut Eka ada relasi kuasa karena punya jabatan sehingga ia berani melakukan pembunuhan berencana. Untuk mengusut tuntas kasus ini, Eka meminta kepolisian membongkar semua sindikat hukum. Pasalnya penanganan kasus kematian Brigadir J sejak awal dirasa salah oleh Eka. Dijelaskan Eka, seharusnya ada olah tempat kejadian perkara seusai terjadi baku tembak. Setelah itu penyidik datang pasang polis lain dan tidak boleh ada barang yang bergeser sedikit pun. Penyidik kemudian mengumpulkan bukti dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Namun menurut Eka, penanganan kasus pembunuhan Brigadir J tak dilakukan semestinya. Bahkan garis polisi dipasang saat kasus sudah viral. Oleh karena itu, ia curiga adanya upaya operasi senyap yang melibatkan banyak jaringan. Berita kedua, Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya mengamankan pengemudi mobil Daihatsu Terios bernomor polisi B1909 RFH. Pengemudi berinisial JFA tersebut diketahui sebelumnya menabrak anggota polisi patroli jalan raya dan mobil dinas TNI di Jalan Tol Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Agustus 2022 siang. Belakangan diketahui plat nomor kendaraan RFH yang digunakan JFA ternyata palsu alias bodong dan tak terdaftar di kepolisian. Edi menambahkan alasan JFA menggunakan plat khusus itu demi menghindari razia ganjil genap. Pengakuan itu didapat setelah JFA diperiksa di kantor Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Atas pelanggaran tersebut, JFA disangkakan pasal 311 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebelumnya polisi memastikan jika plat nomor kode RFH yang terpasang di mobil tersebut merupakan plat palsu. Hal itu diketahui karena plat itu tak sesuai dan tak disertai STNK yang sah. Edi menerangkan pemilik mobil yang belum diketahui identitasnya itu membeli plat RFH palsu itu secara online. Sebelumnya seorang anggota Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya ditabrak pengendara berplat nomor RFH di Tol Pancoran, Jakarta Selatan. Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Sutikno menerangkan insiden yang menimpa anak buahnya itu terjadi pada Jumat 5 Agustus 2022 sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Awalnya kata Sutikno, anggotanya curiga dengan mobil berplat nomor RFH tersebut. Mobil itu menggunakan strobo. Karena bukan untuk peruntukannya, Sutikno melanjutkan anggota tersebut hendak memberhentikan mobil berplat nomor RFH tersebut untuk diperiksa. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.